الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi untuk mengingatkan kembali kaji kita minggu yang lalu, Bapak Ibu yang menjawab, Ustadz memberi pertanyaannya. Ya, kita sebut Tuhan. Tuhan itu ya punya diri. Tuhan itu punya diri. Tuhan itu punya wujud diri. Ada dirinya, ada wujud dirinya. Dan Tuhan itu juga punya rupa wujud dirinya, rupa dirinya. Dan Tuhan itu juga punya rahasia dirinya. Rahasia diri. Bapak Ibu yang menjawab nih, Ustaz tunjuk-tunjuk aja lah ya. Mulai dulu dari Pak Doni dulu. Pak Doni. Kalaulah Tuhan, bahasa Arabnya Rob, ya, atau ilah, ilah. Kalau Tuhan itu punya diri, Pak Doni, siapa nama daripada diri Tuhan itu? Yang lain ya. Tuhan itu kan punya dirinya tuh. Siapa nama diri Tuhan? Bantu Pak Haji Parjo. Tuh dia Bapak Ibu. Tuhan itu punya diri, tapi dirinya itu bernama Allah. Yang kedua lagi, Ustaz mau tunjuk lagi, namanya Dewi. Tuhan itu juga punya wujud diri. Kalaulah Tuhan itu punya wujud diri, siapa nama wujud diri Tuhan itu? Muhammad. Ya, nama wujud dirinya adalah Muhammad. Yang ketiga, Pak Andre lagi. Minggu kemarin kena, sekarang keluarga namanya lagi. Kalau Tuhan itu punya rupa dirinya, siapa nama rupa diri Allah itu? Adam. Alhamdulillah. Adam itu nama rupa dirinya. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu lagi. Ibu Sri Rahmi, bantu ketiga-tiganya berselamat. Karena tidak boleh pulang yang tiga tuh. Alhamdulillah insan. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau dibahasakan, Allah menyebut dirinya, lihat, Allah namaku. Allah tuh namaku. Kata siapa tuh? Allah. Ya, kata Tuhan tuh. Tuhan tengok. Allah tuh nama diriku. Muhammad itu nama wujudku. Adam itu nama rupaku. Insan itu nama rahasiaku. Aku yang menanggungnya. Menanggung apa maksudnya? Aku yang menanggung zat, sifatku, asmaku, dan af'al aku, kata Allah. Tak ada siapa-siapa di situ. Jadi pandangan Bapak Ibu itu mesti mampu menilik yang terdalam setiap apa yang dipandang. Ketika kita memandang insan, maka yang terpandang itu adalah Adam. Ketika memandang Adam, maka yang terpandang itu Muhammad. Ketika memandang Muhammad, maka yang terpandang itu adalah Allah. Ketika memandang Allah, maka yang terpandang itu, coba jawab lagi, Pak Edi. Ini naik ke atas gajinya. Paham? Saya ulang lagi. Kalau kita memandang insan, maka yang terpandang itu Adam.
Kalau kita sudah memandang Adam, maka yang terpandang dari Adam itu adalah Muhammad. Kalau kita sudah memandang Muhammad, maka yang terpandang itu adalah Allah. Kalau Pak Edi sudah mampu memandang Allah, maka yang terpandang pada Allah itu apa? Yang terpandang itu adalah dirinya. Ya. Satu baru tuh terpandang dirinya. Nah, Ustaz ngikuti terpandang dirinya. Yang kedua apa? Tuh dia, alhamdulillah, yang terpandang itu sifatnya. Yang ketiga, yang terpandang itu asmanya, tinggal nurun sana itu. Yang terakhir, yang terpandang itu af'alnya. Tuh dia tuh. Kemana tempat memandang diri, sifat, asma, dan af'al itu? Dewi lagi. Tempat memandang diri, sifat, dan asma, serta af'alnya Allah itu, kemana tempat memandangnya? Pada insan. Itu dia. Kalaulah tempat memandang diri, sifat, asma, dan af'al Allah itu pada insan, af'al Allah pada insan, kemana tempat meniliknya? Rahmi. Tubuh. Alhamdulillah. Asma Allah pada insan, kemana tempat memandangnya? Pada hati. Sifat Allah pada insan, kemana tempat memandangnya? Pada ruh. Ya. Zat Allah pada diri insan, kemana tempat memandangnya? Kepada sir. Kesimpulannya, tubuh, hati, ruh, dan sirnya insan, inilah yang dikatakan wujudullah. Ini yang katakan wujudullah. Apa artinya? Wujudnya Allah. Disitulah letak memahaminya. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, wallahu, lihat, wallahu nafsihun wa ana nafsahu wujudahu. Apa artinya itu? Allah diriku dan diriku wujudnya Allah. Jadi siapa yang mengatakan itu? Tuhan itu sendiri yang mengatakan Allah itu diriku. Maksudnya apa tuh? Allah itu diriku. Allah itu nama daripada diriku ini. Wa ana nafsahu wujudahu. Dan diriku ini, inilah wujudnya. Jadi bahasa makrifat dengan bahasa hakikat. Kalau bahasa makrifat, Allah diriku. Itu bahasa makrifat tuh. Allahnya didahulukan Bapak Ibu. Allah diriku. Bahasa hakikatnya, dan diriku wujudnya Allah. Esa dia itu satu dia Bapak Ibu. Kalaulah Allah diriku dan wujudku adalah nyatanya wujud Allah, yang maurangnya pada insan. Ya. Insan itu inilah Bapak Ibu sendiri. Disitulah sempurnanya syahadat itu Bapak Ibu. Sempurnanya penyaksian itu. Jadi bukan hanya sebatas melafazkan, bukan sebatas hanya menyebut, ya, tapi betul-betul paham dan mengerti jelas orang yang kita sebut Allah dan Muhammad itu tiada lain pada diri sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam pemahamannya, kita turun ke bawah, memandangnya secara hakikat juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ini yang kedua ya. Apa artinya tadi Ibu? Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Syahadat apa namanya nih Bu? Syahadat tauhid. Walaupun ini disebut syahadat tauhid, namun yang mengucapkan kalimah syahadat tauhid itu siapa?
Siapa ibu-ibu? Hah? Iya, walaupun ini dikatakan syahadat tauhid, yang menyebutnya itu adalah Muhammad. Apa kata Muhammad? Aku bersaksi tidak ada yang nyata dan yang wujud melainkan hanya Allah. Nah, itu kata Muhammad tuh. Sedangkan syahadat Rasul yang mana lapasnya Pak ala sebelah Pak Andre ini? Syahadat Rasul yang mana lapasnya Pak? Ini syahadat Rasul, tapi yang menyebutnya siapa? Allah. Yang menyebutnya Allah. Aku bersaksi kata Allah bahwa Muhammad itu adalah pesuruhku. Muhammad itu pesuruhku. Makna di balik itu sebenarnya, lihat makna di balik itu, diri yang zohir ini menyatakan diri yang batin. Nah, lihat makna di balik kalimat itu sebenarnya diri yang zohir menyatakan diri yang batin, dan diri yang batin juga menyatakan diri yang zohir. Nah, Muhammad menyatakan Allah dan Allah juga menyatakan Muhammad. Muhammad bersaksi kepada Allah, Allah juga bersaksi kepada Muhammad. Apakah Muhammad dan Allah itu dua wujud yang berbeda? Dua wujud yang berlainan? Tidak. Kalaulah Muhammad dan Allah bukan dua wujud yang berbeda, bukan dua wujud yang berlainan, hanya satu, itu maknanya Allah itulah yang menyaksikan dirinya sendiri di luar dirinya yang bernama Muhammad. Itulah maksudnya la sholata illallah, la yazkurullah illallah, la ma'bud illallah. Tidak ada yang sholat, tidak ada yang ingat, tidak ada yang menyembah, melainkan hanya Allah semata-mata. Disitulah letaknya Allah itu wujudnya qiyamuhu binafsihi. Nah, pada makom itu Bapak Ibu, la sautan wala harfun itu. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kata di situ. Itulah sempurnanya syahadat Bapak Ibu itu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.